Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Bakoywanasari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris IPS kelas IPS 3. Saya di sini akan menjawab beberapa soal tentang studi Quran. Yang pertama, jelaskan yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran. Tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran, dan isinya berfungsi sebagai mubayyin, memberi penjelasan, menjelaskan tentang arti kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Metode tafsir Al-Quran yang disebut oleh Farmawi yaitu ijmali global, tahlili, analitis, mukarom, perbandingan, dan madhui tematik, merupakan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menafsir teks Al-Quran. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai keempat metode tafsir. Yang pertama, ijmali global. Metode tafsir ijmali menekankan pada pemahaman Al-Quran secara global atau umum. Dalam pendekatan ini, penafsiran dilakukan dengan melihat makna umum dari ayat-ayat Al-Quran tanpa terlalu mendalam ke dalam detail spesifik. Tujuannya adalah untuk memahami pesan-pesan besar dan prinsip yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua, tahlili, analisis. Metode tafsir tahlili berfokus pada analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dalam pendekatan ini, penafsiran dilakukan dengan memeriksa setiap kata, kalimat, dan ayat secara terperinci untuk memahami makna dan konteksnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan detail tentang teks Al-Quran. Yang ketiga, mukaron, perbandingan. Metode tafsir mukaron melibatkan perbandingan antara ayat-ayat Al-Quran satu dengan yang lain, atau antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan melakukan perbandingan ini, para ulama dapat menemukan hubungan dan keterkaitan antara berbagai ayat Al-Quran serta memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam secara keseluruhan. Yang keempat, maudhui, tematik. Metode tafsir madhui menekankan pada pemahaman Al-Quran yang berdasarkan tema atau topik tertentu. Dalam pendekatan ini, penafsiran dilakukan dengan mengelompokkan ayat-ayat yang memiliki tema atau topik yang sama untuk memahami pesan-pesan yang terkandung dalam tema tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai tema yang dibahas dalam Al-Quran. Keempat, metode tafsir Al-Quran ini memberikan pendekatan yang beragam dalam memahami teks suci Al-Quran dan memungkinkan para ulama untuk mendalami makna ajaran yang terkandung di dalamnya dengan lebih baik. Yang kedua, jelaskan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu sertakan dengan dalil Al-Quran. Keutamaan ilmu dan orang yang berilmu sangatlah penting dalam Islam. Ilmu dihargai tinggi dalam agama Islam karena merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami ajarannya, dan mengembangkan potensi diri untuk kebaikan umat manusia. Berikut adalah beberapa keutamaan ilmu dan orang yang berilmu beserta dalil dari Al-Quran. Yang pertama, keutamaan ilmu. A. Pintu kebaikan. Ilmu merupakan pintu menuju kebaikan dan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan ilmu, seseorang dapat memahami ajaran agama, menjalani kehidupan dengan bijaksana, dan memberikan manfaat kepada orang lain. B. Meninggikan derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dalam pandangannya. Mereka diberi keistimewaan dan keberkahan dalam setiap langkah hidup mereka. Berikut beberapa keutamaan ilmu dalam Islam. Berikut dalil dari Al-Quran. A. Orang berilmu diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iza kilan suzu fansuzu yarfa'illahul lazina amanu
minkum walazina utul ilma darajat. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu, yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Mujadilah surat ke-58 ayat 11. B. Orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu pengetahuan dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannat." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 699. Yang kedua, orang yang berilmu. A. Penduduk surga. Orang yang berilmu dan mengamalkannya dengan baik akan menjadi penduduk surga. Mereka akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Kekasih Allah. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mendapat perlindungan dan kasih sayangnya. Berikut keutamaan orang yang berilmu dalam Islam. Dalil dari Al-Quran surat Al-Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuji orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan sebagaimana tersurat dalam surat Al-Imran ayat 18 yang berbunyi, "Syahidawahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illal huwal azizul hakim." Yang artinya, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dari dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu memiliki keutamaan yang tinggi dalam Islam, dan orang yang berilmu dengan baik akan mendapatkan keberkahan, derajat yang tinggi di sisi Allah, serta kesempatan untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan mengamalkan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Yang ketiga, jelaskan nasihat-nasihat apa saja yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya sebagaimana terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 13-19. Dalam surah Luqman ayat 13-19 terdapat nasihat-nasihat yang bijaksana yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Berikut ini adalah ringkasan dari nasihat-nasihat. 1. Iman dan ketaatan kepada Allah. Luqman menasihati anaknya untuk tidak menyekutukan Allah dan tetap beriman serta berbuat kebaikan. Ia mengingatkan pentingnya ketaatan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. 2. Berbakti kepada orang tua. Luqman menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua. Anaknya diminta untuk tidak mendurhakai kedua orang tuanya dan selalu berlaku baik serta patuh terhadap mereka. 3. Kesadaran akan hari kiamat. Luqman mengingatkan anaknya tentang hari kiamat dan akibat perbuatan yang dilakukan selama hidup. Ia menekankan pentingnya berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. 4. Menjaga ucapan dan perilaku. Luqman menasihati anaknya untuk menjaga ucapan dan perilaku. Anaknya diajari untuk berbicara dengan lembut, tidak sombong, dan tidak berlaku sombong di hadapan orang lain. 5. Menjauhi kesombongan. Luqman menekankan bahaya kesombongan dan menyuruh anaknya untuk menjauhinya. Anaknya diajarkan untuk merendahkan diri dan tidak memperlihatkan sikap sombongnya. Dan yang keenam, menjaga kebaikan dan menolak kemungkaran. Luqman mengajarkan anaknya untuk selalu berbuat kebaikan dan menolak kemungkaran.
Anaknya diajarkan untuk menjadi orang yang berakhlak mulia dan menjauhi perbuatan yang tidak baik. Demikian nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 13-19 mengandung nilai-nilai kebijaksanaan, kepatuhan kepada Allah, berbakti kepada orang tua, menjaga akhlak, dan menjauhi perbuatan yang tidak baik. Semua nasihat tersebut bertujuan untuk membimbing anaknya agar menjadi pribadi yang taat kepada Allah, berakhlak mulia, dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Soal keempat, sebagai calon sarjana muslim, berikan pendapat saudara mengapa moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini, serta berikan dalil Al-Quran yang sesuai. Sebagai calon sarjana muslim, penting untuk memahami betapa pentingnya moderasi beragama dalam konteks kehidupan masyarakat yang beragam. Moderasi beragama merupakan sikap tengah yang mengutamakan toleransi, saling menghormati, dan menjaga keseimbangan dalam beragama tanpa ekstremisme atau radikalisme. Berikut adalah beberapa alasan mengapa moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini. 1. Menghindari konflik ketegangan. Moderasi beragama membantu mencegah konflik antar umat beragama dan mempromosikan dialog, pemahaman, dan kerjasama lintas agama. 2. Menjaga kedamaian dan keharmonisan. Sikap moderat dalam beragama membantu menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat yang multikultural dan multiagama. 3. Membangun sikap toleransi. Moderasi beragama mengajarkan nilai-nilai toleransi, menghormati perbedaan, dan menghargai pluralitas dalam kehidupan beragama. 4. Mencegah ekstremisme dan radikalisme. Dengan mengedepankan moderasi, kita dapat mencegah munculnya sikap ekstremisme dan radikalisme yang merugikan masyarakat. Dalil Al-Quran yang mendukung konsep moderasi dalam beragama dapat ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 143, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat yang moderat agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Konsep moderasi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 disebut dengan al-wasatiyah. Kata tersebut terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan yang tengah-tengah, atau yang standar, atau yang biasa saja. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjadi umat yang moderat, seimbang, dan berada di tengah-tengah dalam menjalani ajaran agama. Dengan memegang prinsip moderasi dalam beragama, umat Islam dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat lain, menciptakan kedamaian, toleransi, dan harmoni dalam kehidupan beragama sehari-hari. Sekian dari penjelasan jawaban soal tersebut, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.